Izin memperkenalkan diri, saya Alphonse Pangaribuan dengan NIM 122140206. Di sini saya akan menjelaskan tugas Jarcom RB yang dimana akan routing dinamis BGP. Ada 3 router, 3 switch, 1 server, dan 5 perangkat. Nanti yang antar 3 router itu 30 subnet masknya, yang bawah 25, kanan 26, kiri 24. Sebelumnya di sini kita atur dulu IP-nya itu untuk 10.10.10.0 dengan subnet mask 30. Pada router 1 ke 0. Kemudian pada router 1 ke 3 itu 20.20.20.0 dengan subnet mask 30. Selanjutnya antara router 1 dengan 2 itu kita tentukan IP-nya 30.30.30.0 dengan subnet mask-nya juga 30. Kemudian kita atur lagi IP address-nya untuk dari router 1 ke switch itu nanti dengan alamat 192.168.10.0 dengan subnet mask yang sudah ditentukan, yaitu subnet mask 25. Selanjutnya pada router 2 ke switch 2 itu dihubungkan melalui IP address 192.168.20.0 dengan subnet masknya untuk sebelah kanan 25. Setelah itu kita hubungkan lagi dari router 1 ke switch 1 dengan IP address 192.168.30.0 dengan subnet mask 24. Selanjutnya kita atur IP address masing-masing perangkat. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu nomor AS-nya untuk router BGP di CLI nanti. Untuk router 0 itu 100, untuk router 2 200, untuk router 1 300. Kemudian kita klik menu PC3, kemudian pindah ke desktop, kemudian IP configuration. Kita bisa mengatur IP statusnya versi 4 dengan 192.168 berdasarkan yang sudah dihubungkan ke switch tadi itu 10.2. Subnet mask 26 itu dengan byte keempatnya 192. Itu diatur dari ada 4 titik, itu ada 4 blok 4 byte. 1 byte-nya 8 bit. Nanti yang 0 itu perpangkatan. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.10.1 sama dengan PC 0. Sebelumnya 10.2, sekarang 10.3. Subnet mask-nya 26, yaitu 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya kita konfigurasi PC2 dengan subnet mask yang sudah ditentukan, dengan IP address yang sudah ditentukan 192.168.20.2. Subnet mask untuk yang sebelah kanan itu 25, itu byte terakhirnya 128.
Default gateway-nya 192.168.20.1. Untuk PC4 sama seperti PC3, tetapi IP address-nya itu 20.2. Subnet masknya masih sama 128, byte keempatnya. Default gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian kita buat IP address untuk DHCP pada server 0. Di sini kita klik 2 kali server 0-nya. Kemudian pindah ke menu configuration, atur fast ethernet 0, jangan lupa port statusnya dinyalakan terlebih dahulu. Menu IP configuration ada static, di sini IP versi 4 address-nya kita bisa tambahkan 192.168.30.1. Tapi karena 30.1 itu nanti akan digunakan untuk router, jadi bisa kita ganti jadi 30.2. Di sini pindah ke service, terus DHCP, nyalakan interface service-nya on, kemudian IP-nya 30.0 sesuai dengan router. Pindah ke PC1, tinggal kita nyalakan DHCP-nya saja. Di sini default gateway-nya belum ada karena belum dimasukkan di servernya. Jadi default gateway-nya kita masukkan lagi 192.168.30.1. PC1-nya kita ubah ke static, terus ke DHCP lagi. Default gateway-nya nanti akan muncul. Tapi sebelumnya nih bisa kita save dulu. Oke, setelah di save baru pindah ke PC1, ubah ke DHCP lagi. Default gateway-nya akan 192.168.30.1. Kita masuk ke router 0. Itu kita nyalakan semua port yang ada, karena status gambar yang terlihat ini masih merah. Begitu pula dengan router 2, menu config dan nyalakan semua port Ethernet agar berubah dari merah menjadi hijau. Nyalakan juga port konfigurasi untuk router 1. Setelah itu kita bisa mengkonfigurasi router 1 dengan ke menu CLI command line interface. Ini bisa kita exitkan dulu karena sebelumnya masih ada data traffic lama, sampai ke menu router pagar saja tanpa konfigurasi. Kemudian ketik N untuk enable atau nyalakan. Kemudian ketik CONF itu konfigurasi terminal. Setelah itu kita buat interface untuk fast ethernet 0 itu digambarkan dengan F0 /0, baru IP address-nya kita inputkan 192.168.10.1 sesuai pada router 1 ke switch 1. Dengan subnet mask 26 itu byte keempatnya 192. Nanti ini kita tulis 255 dengan 192.
masnya tak terdaftar. Setelah itu kita exit. Kemudian interface dari router 1 ke router, dari router 0 ke router 1 itu melalui SE2-0. Ketika interface S2-0, baru IP address-nya yang sudah ditentukan di awal, yaitu 10.10.10.0. Tapi di sini kita pakai IP host-nya 1. Jadi 10.10.10.1. Subnet masknya 30. Itu 255.255.255.252. No shutdown, exit. Selanjutnya interface yang menghubungkan router 1, router 0 ke router 2 itu SE3-0. Kita ketik interface S3-0 dengan IP address yang sudah ditentukan juga, 20.20.20.1 dengan subnet mask 50. Ketikkan no shutdown. Kemudian exit. Selanjutnya pada router 2, yaitu router sebelah kanan, kita exit lagi karena masih ada data praktikum sebelumnya. Kita nyalakan ulang dengan ketik en enable. Kemudian ketik conf konfigurasi terminal. Selanjutnya kita masukkan interface Ethernet 0 dengan interface F0-0. Di sini IP address yang kita sudah tentukan itu 192.168.20.1 dengan subnet mask 25 itu byte keempatnya 1. Byte keempatnya 128. Kita enter. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Setelah itu exit. Baru kita tambahkan lagi IP address yang menghubungkan pada router 2. Itu ada SE3-0 dan SE2-0. Kita pakai SE2-0 dulu dengan IP address 30.30.30.1. Dengan subnet masknya 30. Itu 255.255.255.252. Kemudian ketikkan no
garis miring nolnya, kita tambahkan IP address-nya yang menghubungkan antara router 2 dengan router 0, yaitu 20.20.20.1 dengan subnet mask 30, 255.255.255.252. Ketikkan no shutdown, kemudian exit. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan command line interface-nya pada router 1. Kita ketik konfigurasi terminal, kemudian kita hubungkan dulu interface flash ethernet yang menghubungkan router 1 dengan switch 1, yaitu interface flash ethernet 0/0. Kemudian kita ketikkan IP address 192.168.30.1 dengan subnet mask yang ditentukan yaitu 24. Subnet mask 24 itu 255.255.255.0. Kemudian ketikkan no shutdown. Selanjutnya exit. Setelah itu kita melakukan penghubungan antar router. Ada SE3/0 dan SE2/0. Yang pertama kita tambahkan dulu interface S3/0 dengan IP address yang menghubungkan router 1 dengan router 2, yaitu 30.30.30.2 dengan subnet mask 30 itu 255.255.255.252. Kemudian ketikkan no shutdown. Setelah itu exit. Baru selanjutnya kita ketikkan interface yang menghubungkan antara router 1 dengan router 0, yaitu S2/0. Kemudian kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.2 dengan subnet mask 30 yaitu 255.255.255.252. Ketikkan no shutdown. Setelah itu exit. Selanjutnya kita konfirmasi BGP routingnya agar melakukan pencatatan antar network satu dengan yang lainnya. Pertama kita enable dulu dari router 0, kemudian ketik konfigurasi terminal, configure atau singkatnya. Kemudian router BGP spasi tanda tanya. Di sini diketikkan ada satu garis miring strip 6535 itu AS nomor yang kita tentukan di awal tadi, yaitu 100. Ketik router BGP spasi 100. Selanjutnya kita hubungkan networknya yang router 0 dengan router 1 yaitu 10.10.2 tadi dengan BGP router 1 remote AS nya itu 300.
20.20.20.2 itu menghubungkan ke router 2 remote AS dengan nomor AS yang sudah ditentukan di awal tadi itu 200. Kemudian kita tambahkan network 10.10.10.1 yang tadi, titik 0 yang di awal dengan subnet mask 30, yaitu 255, 255, 255, 255. Bisa kita pakai garis panah atas saja untuk mengcopy yang sebelumnya. Kita ganti networknya jadi 20.20.20.0, maksudnya masih sama, itu 30. Kemudian kita tambahkan juga network yang antar router 0 ke switch 0, yaitu 192.168.10.0 dengan subnet mask 26 itu 255, 255, 255. Kita exit. Kemudian berpindah ke router 2, router sebelah kanan. Kita enable, kemudian konfigurasi terminal. Di sini kita tidak perlu mengetik tanda tanya lagi karena sudah tahu perintahnya, itu router BGP 200. Kemudian kita menghubungkan tetangga. Yang menghubungkan router 2 itu ada router 1 dan router 0. 20.20.20.1 itu router 0, yaitu remote AS-nya 100. Di sini terdapat kesalahan karena lokal sistemnya itu tidak terbaca. Jadi sebelumnya itu jadi bukan 20.1, jadi 20.2. Remote AS-nya 100, kemudian ketikannya baru 30.30.2, remote AS-nya 300. Network yang menghubungkan router 2 dengan switch 2 itu nanti 192.168.20.0. Tapi sebelumnya kita network yang awalnya dulu, yaitu 20.20.20.0, subnet mask 30. Selanjutnya network yang 30.30.30.0, subnet masknya 30 juga. Baru kita tambahkan yang dari router 2 ke switch 2, 192.168.20.0 dengan subnet mask 25 itu byte keempatnya 128. Kemudian kita exit.
BGP yang nomor AS-nya itu tadi 300. Kita hubungkan networknya, yaitu 10.10.10.1 dengan remote AS 100. Itu ke router 0, dari router 1 ke router 0. Kalau sudah, ini ada notifikasi networknya up. Selanjutnya yang tetangga sebelahnya lagi, yaitu 30.30.1 dengan remote AS nya itu 200 pada router 2. Kemudian kita assign lagi networknya yang 30.30.0 dengan mask 30, yaitu 255, 255, 255, 252. Kita assign lagi networknya, yaitu 10.10.10.0, masknya juga sama 30, tidak perlu diganti. Baru tambahkan lagi network yang menghubungkan dengan router 1 ke switch 1 dengan IP address 192.168.30.0 dengan subnet mask 24, itu 255.255.255.0. Exit. Kemudian kita bisa mengecek apakah BGP-nya sudah terkoneksi atau belum dengan mengetik show IP route. Tapi saat di konfigurasi terminal itu kita tidak bisa mengetiknya karena masih di terminal, jadi kita exitkan dulu. Dan di sini terdapat BGP-nya yang kelas B sudah terhubung antar networknya. Atau kita bisa menggunakan routing table. Kita cek juga pada router 0, show IP route, sudah terkoneksi. Kemudian router 2 nya juga kita cek juga apakah sudah terkoneksi atau belum. Exit dulu sampai ke router pagar. Kemudian show IP route. Di sini sudah terkoneksi antar routernya. Langkah selanjutnya kita melakukan testing pada PC3. Itu tadi 10.3. Dari 10.3 kita mau ke 10.2 dulu, yang sampingnya. Ke menu desktop, terus command prompt, ketikkan ping 192.168.10.2. Itu ping ke PC3. Hasilnya reply, berarti sukses. Kalau RTO berarti gagal. Kemudian kita ke 20.3, yaitu yang router 1, yang sebelah kanan router 2. Request timeout pertama itu karena masih mencari jaringannya. Kemudian selanjutnya itu reply itu berarti berhasil. Kemudian kita testing lagi untuk ke bagian kiri, yaitu ping 192.168.30.2 IP addressnya. Di sini sudah terlihat bahwa testing masing-masingnya sukses antara PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 4, dan PC 0 ke PC 1. Sekian